Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Fajrul Ilham dengan NPM 23403516031 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu dalam mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi. Manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan ilmu manajemen yang kaitannya erat dengan proses mengelola inovasi pada sebuah perusahaan. Manajemen inovasi dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bersaing dan bertahan, karena perkembangan produk dan kebutuhan masyarakat terus berkembang. Manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Beberapa contoh perusahaan yang mengelola inovasi dengan baik adalah Apple dan Google. Tujuan manajemen inovasi. Di era globalisasi di mana teknologi sudah menjadi kebutuhan utama manusia, begitu juga dengan produk, barang, dan jasa. Manajemen inovasi adalah sebuah cara yang dapat memberikan sesuatu yang baru untuk perkembangan dan kemajuan sebuah perusahaan. Salah satu peranan manajemen inovasi antara lain dengan membuat produk yang unik atau baru dan jasa atau pelayanan dengan meningkatkan kualitas atau membuat jasa layanan yang unik. Tujuan utama dari manajemen inovasi adalah untuk kemajuan perusahaan mempertahankan keberadaannya di era globalisasi. Seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha melalui sistem yang terstruktur, sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Perlu disadari oleh wirausaha bahwa dari 1.000 ide yang berlian, mungkin hanya satu yang menjadi inovatif. Untuk menghasilkan 100 jenis produk dalam 1 tahun, maka dibutuhkan 100.000 ide brilian. Banyaknya ide tersebut akan menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindarkan ide-ide yang menumpuk dan terlambat untuk diperkenalkan di pasar. Kesalahan dalam meluncurkan produk dan jasa atau terlambat diperkenalkan kepada pasar maka akan menimbulkan potensi kehilangan pendapatan dan kehilangan kemampuan bersaing dengan yang lain. Selanjutnya, pendapat dari Rothwell pada tahun 1994 menjelaskan bahwa evolusi inovasi terbagi dalam 5 generasi perilaku inovasi, yaitu yang pertama, generasi pertama dinamakan inovasi Wangi, yaitu teknologi push. Area inovasi lebih menekankan sebagai pondasi dari revolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Yang kedua, generasi kedua yaitu inovasi 2G atau net pool. Area inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Pemasaran menentukan peran dari pemunculan ide-ide baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu generasi ketiga inovasi yaitu 3G dengan nama coupling model, yaitu area inovasi berkembangan menjadi model pengelompokan. Pemasaran mungkin membutuhkan ide-ide baru, namun teknologi produksi memberikan solusi. Alternatifnya, R&D mengembangkan ide-ide baru bagi pemasaran dengan feedback dari pasar. R&D dan pemasaran menyatu dalam hubungan yang kuat. Yang keempat, yaitu integrate model.
yang dimana model inovasi yang terintegrasi menunjukkan R&D dan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Yang kelima yaitu sistem integration and networking model, yaitu model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Penekanan pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor lainnya. Dengan menyadari bahwa saat ini perubahan dan manajemen inovasi memegang peranan penting dan semakin berkembang, sudah saatnya kita sebagai wirausaha baru mengenali bagaimana memanfaatkan perkembangan inovasi tersebut. Selanjutnya, berbagai contoh penemuan yang mendunia. Mahasiswa sebagai calon wirausaha memerlukan pemahaman apa saja produk yang telah diciptakan dan kemudian menjadi produk yang mendunia. Berikut beberapa contoh penemuan yang dihasilkan oleh kelima generasi inovasi tersebut yang telah mewarnai dunia dan bahkan merubah perilaku konsumen. Yang pertama ada ballpoint pen saudara Ladislau dan Greg Biro. Ladislau adalah seorang jurnalis muak dengan mengisi pena dan mengoreksi bercak-bercak. Beliau mengembangkan ballpoint pada tahun 1938. Meskipun mereka disebut pena ballpoint, beberapa negara masih menyebutnya sebagai biro. Yang kedua ada Prester Early Dixon, yang dimana beliau seorang karyawan Johnson datang dengan plester untuk istrinya. Dia sering menderita luka dan luka bakar di dapur dan ia membuatnya pasokan kotak kasa menempel ke meliputi tape hati-hati dengan krinolin untuk menghentikan lem menjadi kering. Yang ketiga yaitu The Internet. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan Research Project Agency Network lanjutan atau ARPANET sebagai sarana pengamanan komunikasi sensitif. Salah satu fitur ARPANET paling populer adalah surat elektronik. Sebagai pengguna ARPANET diperluas, militer membentuk jaringan sendiri seperti yang dilakukan lembaga federal lainnya. Ini jaringan-jaringan atau internetwork datang bersama-sama pada tahun 1980 ketika sebuah bahasa umum diciptakan untuk semua komputer. Pada tahun 1991, Swiss-based CERN mengembangkan World Wide Web. Selanjutnya yaitu virtual reality. Pada tahun 1950, para ilmuwan pertama kali bermain-main dengan konsep menampilkan gambar digital pada komputer. Pilot mulai pelatihan pada simulator penerbangan komputerisasi pada tahun 1960. Ivan Sutherland dikreditkan dengan membangun berfungsi penuh pertama. Kepala dipasang 3D, tampilan pada tahun 1970 di Institut Teknologi Massachusetts of pada 1980-an. NASA dan Pentagon mengembangkan dihasilkan komputer sistem pelatihan. SIMNet seperti yang disebut memungkinkan personil militer berlatih untuk memerangi secara real-time. Selanjutnya yaitu seleksi barang dan jasa. Keputusan produk merupakan hal yang fundamental dan mempunyai implikasi yang besar pada fungsi operasi. Keputusan produk akan mempengaruhi biaya peralatan modal, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang yang dipekerjakan, bahan mentah, dan proses yang digunakan. Memilih produk memang cukup rumit. Di satu sisi, berbisnis dalam bidang yang langka membuat hati tenang karena minimnya pesaing. Namun di sisi lain, pebisnis membutuhkan kesabaran karena produk yang dijual bukan barang primer masyarakat. Sementara ketika memilih produk yang dibutuhkan pasar dalam jumlah yang banyak, pasti banyak pesaing. Mengembangkan produk berarti adalah memenuhi kebutuhan konsumen sebagai sebuah solusi masalah sekaligus menghasilkan kualitas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman untuk merasakan bagaimana mengembangkan produk dan pada saat yang sama perlu memperhatikan konsumen atau pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah Quality Function Deployment atau QFD.
Salah satu cara utama untuk menyeleksi produk dan jasa yang akan dihasilkan adalah dengan memperhatikan kualitas yang dihasilkan oleh produk. Pendekatan kepuasan konsumen akan kualitas produk dan jasa adalah salah satu kunci sukses menetapkan pasar dan menguasai pasar. Oleh karena itu, dalam mengelola inovasi, salah satu dasar utama yang dilakukan adalah menilai keberhasilan penerapan kualitas pada produk atau jasa yang diunggulkan. Quality Function Deployment (QFD) adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya atribut pada produk dan jasa agar setiap area fungsional usaha dapat memahami dan melaksanakannya. Alat yang digunakan dalam QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality, yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk atau barang dan jasa. Sekian materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.